Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari dengan kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang percaya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan, bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bawa syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ku bawa penyembahanku kepadamu, ku bawa syukur. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau ajaib. Mari angkat terus penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur, bawa pujianmu, bawa penyembahan kita. Haleluya, Ibiriana Syo, Ibiriana Masyo, ya namo, Ibiriana Syo. Siapa takarana mata karana malam. Siapa takarana malam sikibiriarana mata karana malam. Siapa sikirana mata karana maranamu sikibirianamu. Glory bagimu, glory bagimu, menyembahmu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena rohmu. Mari bawa hatimu kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mari angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi angkat sembahmu, pujian kita kepadanya.
sembahmu Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Glory bagimu. Biar aku menyembahmu, biar aku tinggikanmu Yesus. Haleluya. Oh serana matakanambo seberianambo. Glory bagimu. Menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu. Syopora papatakan asibiri-biri amamu. Glory, glory, glory. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you God. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apakah kami dapat balas segala kebaikanmu? Dengan apakah ku balas? Glory segala kebaikanmu. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Glory selamanya. Selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Kita akan melihat sebuah kisah yang sangatlah menarik untuk sebagai perenungan kita pada hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Kita lompat ayat yang ketiga. Dikatakan Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel itu, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini sebuah perburuan daripada Saul untuk bagaimana Daud ini bisa tertangkap dan dibunuh oleh Saul karena sebuah kecemburuan, karena sebuah iri hati yang dihinggapi, yang ada pada kehidupan daripada Saul, sehingga bagaimana caranya Daud itu bisa mati. Nah, sehingga Daud ini membuat sebuah keputusan yang dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Daud berpikir di dalam hatinya, karena daripada dia mati terbunuh oleh Saul, sehingga dia memutuskan untuk pergi dan masuk ke tanah Filistin. Dikatakan firman Tuhan, dia pergi ke Akis, raja negeri orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pikiran daripada Daud ini, dia berpikir bahwa Saul itu pasti akan membunuh dia. Dan dengan kata lain bahwa gini, Daud yaitu dia terintimidasi. Jadi pikirannya diserang oleh yang namanya ketakutan, sehingga dia memutuskan meninggalkan dan masuk ke dalam sebuah yaitu bangsa Filistin. Dan menjadi sebuah pertanyaan bahwa gini, benarkah apa yang dilakukan oleh Daud? Benarkah apa yang diputuskan oleh Daud? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan, bahwa ketika orang sudah mulai yang namanya gini, terserang oleh ketakutan, pikirannya sudah diserang oleh yang namanya ketakutan, terintimidasi. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa identitas orang tersebut pasti akan mati. Oh ya, yang diserang oleh daripada spirit ketakutan itu yang masuk dalam pemikiran kita adalah identitas kita yang paling pertama yang di-attack, yang paling diserang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa keputusan daripada Daud masuk ke bangsa Filistin, ke Akis, yang pertama gini, dia menghambakan diri kepada yang namanya Akis.
Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah dia menghambakan diri kepada Akis. Yang kedua bahwa gini, identitasnya sebagai pahlawan perang, sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa kalau Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud kan berlaksa-laksa. Dan itu ada penyertaan Tuhan bahwa Daud pernah diurapi menjadi seorang raja. Dan identitas itu, waktu spirit ketakutan menghampiri hidupnya, dia mempercayakan bahwa gini, dia sangat percaya bahwa nyawanya itu dipegang oleh yang namanya Saul itu. Dia sangat mempercayai bahwa pada akhirnya Saul akan membunuh dia. Dia lebih percaya bahwa mati dan hidupnya di tangan daripada Saul. Dia tidak mengerti bahwa betapa penyertaan Tuhan selama ini menghinggapi, kalau boleh saya katakan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna buat Daud, begitu luar biasa. Berapa kali dia terluput dari pembunuhan daripada Saul, dan itu diluputkan oleh Tuhan. Dan saya yakin ada Tuhan yang terlibat, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan daripada Daud. Nah, sehingga keputusan yang diambil sama Daud, menurut Daud itu adalah sebuah hal yang benar apa yang dia pikirkan itu. Karena kenapa? Sebuah ketakutan. Ini perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Siapapun saudara dan saya, ketika ketakutan menghampiri hidupmu, yang diserang duluan adalah identitas kita. Nah, tahukah saudara bahwa waktu kita menghadapi sebuah ketakutan, seringkali kita sudah gini, meragukan akan penyertaan Tuhan, meragukan akan kehebatan Tuhan, meragukan gini, ada sebuah gini, timbul yang namanya keraguan untuk mempercayai Tuhan lagi. Dan itu yang terjadi. Dan kalau boleh saya katakan bahwa gini, kalau selama ini Tuhan tolong kita, padahal Tuhan sudah menolong kita berkali-kali, Tuhan sudah meluputkan kita dari sesuatu kesukaran, dari sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, dan itu bertahun-tahun kita melewati, dan sampai hari ini penyertaan Tuhan begitu sempurna, dan kita mengalami hal itu. Tetapi waktu ketakutan muncul dalam pemikiran kita, itu bisa sirna, itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan keputusan kita pada akhirnya gini, salah di kemudian hari. Tahukah saudara, nanti Anda melihat kisah daripada waktu Daud itu tentang kejadian tentang Siklak. Nanti saudara baca di 1 Samuel ya, kalau tidak salah pasal yang ke-30. Anda nanti akan melihat di sana bahwa ternyata keputusan daripada Daud itu ketika dia masuk ke tanah Filistin, dan dia menghambakan diri kepada yang namanya Akis, raja orang Filistin. Padahal dia pernah mengalahkan yang namanya bangsa Filistin, tapi dia memutuskan untuk menghambakan diri di sana. Anda tahu kisah daripada Siklak, dikatakan bahwa semua tertawan, kotanya habis dibakar, anak dan istrinya semua ditawan, dan pengikut-pengikutnya itu istrinya semua tertawan. Akibat daripada sebuah keputusan yang salah diambil. Karena kenapa? Sebuah ketakutan. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa gini, kalau Tuhan bisa menolong kita di waktu yang lalu, pasti Tuhan akan menolong kita. Benarkah bahwa masalah keluargamu akan membunuhmu? Benarkah kalau yang namanya gini, masalah keuanganmu, masalah yang namanya dalam sebuah pelayanan akan membunuh kehidupanmu? Benarkah itu akan terjadi? Oh, saya yakin tidak mungkin akan terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Waktu pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, yaitu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin gini, Tuhan akan meluputkan kita dari sesuatu yang buruk. Percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Toh kalau itu terjadi, ada sebuah tujuan ilahi yang Tuhan ingin kerjakan dan lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting dalam hal ini adalah gini, waktu ketakutan itu datang dalam kehidupan kita, mari perkatakan firman Tuhan. Terus masukkan pikiran-pikiran kebenaran firman Tuhan masuk dalam pemikiran kita, supaya benar-benar yang keluar juga perkataan Tuhan, yang benar-benar juga gini, yang keluar dari hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari
Siapapun saudara dan saya, jangan sampai intimidasi, ketakutan tuh menancap kuat dalam pemikiran kita. Sehingga apa? Identitas kita sebagai anak raja, sebagai imam dan raja itu mati pada akhirnya. Padahal kita punya otoritas, padahal kita punya kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya bahwa saudara punya otoritas dan kuasa? Amin. Kalau saudara percaya itu bahwa itu ada dalam kehidupan kita, jangan sampai intimidasi, kekhawatiran, ketakutan itu mengattack, menyerang dalam kehidupan kita. Sehingga gini, kita memutuskan hal yang salah. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Lewat renungan kita kali ini, biarlah kita semakin dibukakan lagi tentang sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa identitas kita yang perlu, bahwa kita ini sudah ditebus. Saudara dan saya menjadi imam dan raja, dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kalau tidak salah dikatakan demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari bila benar-benar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah, kasih setia Tuhan, kemuliaan, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib buat hidup kami. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Bila benar-benar hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah, perlindungan, penyertaan Tuhan kiranya turun buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal-hal yang buruk kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.